Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang mana dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala amalan-amalan soleh. Begitu pula selalu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini dan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan kemudahan, kita akan mengkaji sebuah kitab yang mana kitab itu bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas hadis-hadis yang mana kitab Arba'in Nawawiyah ini berjumlah 42 hadis. Insyaallah akan kita bahas satu persatu dan kita akan mengambil beberapa faedah yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu jumlahnya 42 hadis, yang mana para ulama mengatakan bahwasannya ke-42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis-hadis yang jawami'ul kalim, yaitu qalilul lafz wa katsiru ma'na. Hadis-hadis jawami'ul kalim adalah hadis-hadis yang lafaz-lafaznya itu pendek tetapi memiliki makna yang sangat banyak. Bahkan kata para ulama, hadis-hadis tersebut yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berjumlah 42 hadis, kata para ulama, alaihi madarul Islam. Disitulah poros atau secara garis besar syariat-syariat Islam dijelaskan. Oleh karena itu, mengkaji dan membahas bahkan menghafal hadis-hadis tersebut sangat dianjurkan oleh para ulama, karena kita akan memahami Islam secara garis besar, secara global. Yang pertama sekali, atau daripada salah satu ulama yang pertama mengumpulkan hadis-hadis jawami'ul kalim, hadis-hadis yang lafaznya pendek tapi memiliki makna yang sangat banyak, adalah Abu Amr ibnu Salah, yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis yang lafaznya pendek tapi memiliki makna yang sangat banyak berjumlah 26 hadis yang diimlakan kepada murid-muridnya di majelis ilmu beliau. Kemudian datanglah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menambahkan lagi dari 26 hadis ditambahkan menjadi 16 hadis sehingga terkumpullah 42 hadis. Kemudian setelahnya datang Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mana beliau menyempurnakan lagi dari 42 hadis itu menjadi 50 hadis. Dan beliau menulis satu kitab yang diberi nama dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam. Adapun tarjamah biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi namanya adalah Yahya bin Syaraf dan kunyah beliau adalah Abu Zakaria, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriyah dan wafat pada tahun 676 Hijriyah. Dan beliau wafat pada usia yang masih muda, yaitu 45 tahun. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang sudah dikenal dengan
ilmunya sudah dikenal dengan ijtihadnya, semangatnya di dalam menuntut ilmu. Bahkan dikatakan bahwasannya beliau rahimahullahu ta'ala Imam An-Nawawi dari semasa kecilnya sudah tidak ingin diajak main oleh teman-temannya. Dia lebih memilih untuk membaca Al-Quranil Karim, menghafal Al-Quranil Karim dibandingkan bermain-main dengan teman-temannya di masa kecilnya. Bahkan dikatakan juga saking menjaganya beliau terhadap waktunya, saking betul-betul semangatnya beliau dalam menuntut ilmu, sampai-sampai beliau hanya menjadikan makannya dalam sehari itu 1 kali. Jadi makan siang, makan malam, sarapan, itu semua dikumpul dan dimakan hanya sekali untuk menghemat waktunya agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Bahkan juga dikatakan pernah beliau selama 2 tahun itu mensengajakan diri tidak tidur di atas kasur. Jadi beliau tidur sambil berdiri dan mengangkat kakinya satu dan berdiri di atas 1 kaki dalam tujuan agar gampang dan mudah untuk terbangun. Itu sedikit tentang biografi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau juga meninggalkan karya-karya tulis yang sangat banyak yang dikenal dan penuh dengan ilmu. Salah satunya adalah tulisan beliau, kitab yang akan kita kaji dan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berjumlah 42 hadis. Kemudian juga beliau menulis sebuah kitab yang juga tidak kalah terkenalnya, bahkan dikaji di seluruh mancanegara, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Juga kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau rahimahullahu ta'ala menulis kitab yang sangat besar sekali, bahkan berjilid-jilid, yaitu Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mana buku ini adalah buku yang sangat besar, yang jumlahnya berjilid-jilid. Begitu juga beliau rahimahullahu ta'ala memiliki kitab yang bernama Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Begitu juga rahimahullahu ta'ala menulis kitab yang bernama Ar-Rawdah fil Fiqh, kitab yang membahas tentang fiqh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi wafat pada usia 45 tahun, usia yang masih tergolong muda sekali. Tetapi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Imam An-Nawawi. Menunjukkan keberkahan itu bukanlah karena usianya yang panjang, tidak, tetapi bagaimana dia memanfaatkan usia tersebut. Oleh karena itu perhatikan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sa'ad bin Mu'adz, yang mana beliau hanya memeluk agama Islam atau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 7 sampai 8 tahun. Tidak lama beliau memeluk agama Islam. Kemudian beliau wafat ya usia 38 atau 37 tahun. Tetapi perhatikan betapa besar keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Ketika wafat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad." Bergoncang arsy Allah Subhanahu wa taala karena kewafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis pertama. Kita baca hadisnya. Hadis pertama, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, al-hadisul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis yang pertama dari Amiril Mu'minin Abi Hafs. Ini kunyahnya Umar ibnul Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap
orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu pula siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapat atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka dia akan hijrah kepada dunia dan wanita tersebut. Rawahul Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang alim minal ulama, dua orang muhaddis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Dan yang satu lagi bernama Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Dan yang satu lagi adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Yang mana mereka berdua meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahih mereka, yang mana kedua kitab sahih mereka yaitu Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anil Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama ini selain daripada ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, juga ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari bab yang pertama. Di sini hadis yang pertama dari Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niat-niatnya. Innama di sini artinya adalah hanyalah, yaitu segalanya, penekanan, hanyalah amalan-amalan. Dan amalan-amalan di sini datang dengan kata jama' al-a'mal, dan ditambah lagi dengan alif wal lam. Jama' ditambah dengan alif wal lam maka menunjukkan mencakup seluruh amalan-amalan. Jadi hanyalah amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya. Jadi seluruh amalan. Dan kita mengetahui bahwasannya amalan itu ada berupa pikiran, ada berupa perkataan, ada berupa perbuatan. Nah, itu semua termasuk amalan-amalan dan semua tergantung pada niat-niatnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Uddah fi Syarhil Umdatul Ahkam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, baik itu bentuknya perkataan atau perbuatan atau pikiran, maka betul-betul kita niatkan untuk hal yang baik. Karena semua amalan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar dzarrah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar dzarrah akan dia dapati, akan dia dibalas oleh itu. Begitu pula sebaliknya, apapun yang dia kerjakan daripada keburukan walaupun sebesar dzarrah, maka dia pun akan jumpai, dia pun akan dibalas karena hal tersebut. Maka apapun amal perbuatannya, niatkan untuk hal yang baik. Sekecil apapun itu. Jangan pernah kita remehkan kebaikan. Walaupun itu remeh, walaupun itu kecil. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun cuman senyum kepada saudaramu ketika berjumpa. Jadi tidak ada yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua nanti akan dicatat, semua akan diberikan buku catatannya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang menerima buku catatannya, maka mereka akan mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ini catatan? Apa ini buku? Tidak ada yang luput darinya, di perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka kita harus betul-betul niatkan untuk yang baik. Baik itu berupa pikiran, seperti memikirkan tentang apa yang dapat mendatangkan manfaat kepada agama Islam ini, bagaimana anak-anak yatim bisa tersantuni semuanya, bagaimana janda-janda ya juga bisa tersantuni. Begitu juga perkataan, kita jaga perkataan kita selalu mengatakan hal-hal yang baik, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap di dalam lisan ini kecuali semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semuanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi niat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting. Niat adalah ra'sul amal. Niat itu adalah kepalanya semua amalan-amalan. Amalan itu diterima atau tidaknya tergantung niat. Amalan itu mendapatkan pahala atau tidaknya tergantung niat. Maka kita penting menjaga niat agar kita mendapatkan pahala, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat bisa jadi kita mendapatkan pahala yang besar. Bisa jadi juga kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, kata beliau, rubba amalin saghirah tu'azzimuhu niyah. Bisa jadi amal perbuatan itu kecil, remeh, ringan, tetapi dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar karena niat. Begitu juga sebaliknya. Kata Ibnu Mubarak, rubba amalin kabirah tusaghiruhu niyah. Bisa jadi amalan itu besar, ya. Dia berinfak sebanyak 1 miliar, tetapi dikecilkan, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena niat. Makanya penting kita menjaga niat. Bahkan dengan niat, kalau kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan amalan yang begitu mulia. Contohnya apa? Contohnya jihad. Jihad adalah zurwatu sanamihi, yaitu puncak amalan ibadah adalah jihad fi sabilillah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man talaba syahada bisidqin ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang betul-betul mencari syahid, syahadah, jujur dari dalam hatinya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid, walaupun dia mati dalam keadaan di atas kasurnya. Inilah keutamaan niat. Kalau kita betul-betul menjaga niat itu dengan baik, maka Allah akan berikan syahid. Yang mana kita sudah sampaikan bahwasannya syahid adalah zurwatu sanamihi, puncak amal seorang hamba, puncak amal ibadah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul ya, dia memang sudah niatkan dan dia sudah mencari jihad yang syar'i tapi tidak ketemu. Ya, dia sudah berusaha tapi memang tidak ketemu. Bukan berarti kalau dia mencari jihad fisabilillah kemudian dia tidak menemukan jihad itu, dia mengambil bom, memasang bom di tubuhnya, kemudian dia pergi ke tempat orang-orang kafir, dia lakukan bom bunuh diri, ini bukan syahid namanya, ini mati konyol. Ya, tapi syahid yang betul-betul disyariatkan di dalam Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman kanat hijratuhu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan perumpamaan satu amal ibadah yang juga tak kalah mulianya, yaitu hijrah. Ya, hijrah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk juga amal ibadah yang sangat agung dan mulia. Oleh karena itu banyak kita dapati disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'anil Karim. Sebagaimana contohnya innalladzina amanu walladzina jahadu walladzina jahadu wa hajaru, ya, atau innalladzina amanu walladzina jahadu wa hajaru, dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini banyak disebutkan di berbagai tempat di dalam Al-Qur'anil Karim.
Adapun hijrah itu maknanya secara bahasa adalah at-tarku, yaitu artinya meninggalkan atau berpindah. Dan hijrah ini ada 3 macamnya. Yang pertama, hijrah dari tempat kekhawatiran menuju tempat yang aman. Kemudian hijrah dari tempat kekufuran menuju kepada tempat Islam. Kemudian yang ketiga, hijrah dari amalul maksiyah kepada amalun salihah. Ya. Dan ini 3 macam hijrah yang berpindah daripada tempat kekhawatiran menuju ke tempat aman. Ini 2 kali terjadi di zaman Nabi SAW. Yaitu mereka hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah atau yang disebut sekarang dengan nama Ethiopia. Kemudian juga terjadi di zaman Nabi SAW hijrah dari tempat kekufuran kepada tempat Islam, yaitu dari Mekah Al-Mukarramah menuju kepada Madinatul Munawwarah. Dan yang terakhir adalah hijrah dari amalul maksiyah kepada amalun salihah. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara an ma nahallahu anhu, ya, bahwasannya muhajir itu adalah orang-orang yang hijrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Makanya banyak di zaman sekarang kita ini, ya, orang-orang yang tadinya tidak sholat ke masjid, kemudian dia mengatakan saya sudah hijrah. Karena apa? Karena dia sudah sholat ke masjid. Yang tadinya dia suka mabuk-mabukan, kemudian dia tinggalkan minuman-minuman itu, dan dia mengatakan saya sudah hijrah. Artinya dia sudah meninggalkan kelakuan-kelakuan buruk berupa minum-minuman khamar. Dia sudah tinggalkan, tidak lagi meminum minuman khamar. Itulah makna hijrah dari perbuatan amalul maksiyah kepada amalun salihah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga hijrah ini kata para ulama hukumnya wajib. Tidak ada alasan bagi siapapun yang tidak bisa beribadah, tidak bisa menegakkan agamanya di satu tempat, maka dia wajib berhijrah. Tidak ada alasan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, awalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Apakah tidak luas bumi Allah Subhanahu wa taala ini sehingga kalian bisa hijrah kemanapun yang kalian mau. Jadi nggak ada alasan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak berhijrah apabila kita tidak bisa menegakkan ibadah kita atau menegakkan syariat Islam kita, maka hijrahlah. Karena itu kata para ulama hukumnya wajib. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa kaitan hijrah dengan niat? Ya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangkan perumpamaan satu amal ibadah yang mulia, yaitu hijrah. Yang mana sebelumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan niat. Apa kaitannya, apa hubungannya antara hijrah dengan niat? Maka di sini disebutkan oleh para ulama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan satu amal ibadah yang mulia untuk menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasannya amalan itu boleh sama, gerakannya boleh sama, perbuatannya boleh sama, namanya boleh sama, yaitu hijrah. Tetapi tidak setiap orang mendapatkan hal yang sama. Karena yang menentukan itu adalah niatnya. Ada orang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ada yang niatnya karena dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Gerakannya mungkin boleh sama, yaitu berupa hijrah, bergerak, berpindah, ya. Mungkin juga kita lihat dari zahirnya sama. Semuanya melakukan hal yang sama, tetapi niat yang menentukan apakah dia mendapatkan keutamaan atau tidak mendapatkan apapun sama sekali. Sama seperti perbuatan senyum. Perbuatan yang kita sampaikan di awal tadi adalah perbuatan yang ringan, perbuatan yang gampang, senyum. Tetapi kadangkala orang mendapatkan keutamaan yang besar dari senyum kalau memang dia niatkan itu untuk ibadah karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang senyum karena marah. Ya, dia marah, jengkel, tapi dia tidak ungkapkan di dalam lisannya senyum, tapi hatinya jengkel. Maka yang hal seperti ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang tersenyum karena niatnya ingin mengejek, meremehkan orang lain. Ya, itu senyum-senyum yang
penghinaan gitu. Kamu kan senyum tapi menghina orang lain, ya. Ada juga senyum-senyum yang modus, yang memiliki niat yang lain, ya, yaitu ingin menjatuhkan hati kekasihnya contohnya, ya, biar kekasihnya suka kepada dia dan lain-lainnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kaitan, ya, kenapa di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangkan perumpamaan satu amal ibadah yang mulia, yaitu hijrah, dikaitkan dengan niat yang di situ ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya amal perbuatan boleh sama, tetapi yang menentukan hasilnya adalah niat. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha." Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut tetapi tidak mendapatkan apa yang datang dari Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, sering sekali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu juga di dalam Al-Qur'anil Karim, dikaitkan antara dunia dengan wanita. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwasannya fitnah dunia dan fitnah wanita itu sama-sama besar. Makanya sering didatangkan, ya, perkataan dunia dengan wanita. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hati pula terhadap wanita. Fa inna awwalu fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya Bani Israel itu jatuh ke dalam fitnah pertama kalinya karena wanita. Maka hati-hati, ya. Dunia itu diambil dari kata dunu. Dunu itu artinya adalah dekat dan sebentar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu makna arti dunia adalah sebentar dan dekat. Makanya kata para ulama, sifat dunia itu 3 aja. Yang pertama, susah didapat, susah dicari. Yang kedua, kalau sudah dapat, cepat habisnya. Yang ketiga, tidak puas. Itulah sifat dunia. Susah dicari, susah didapat. Kalau sudah dapat, cepat habis. Nggak tahu kemana. Dan juga tidak puas. Dengan habisnya dunia itu, kita masih nggak puas. Masih terus mencari, dan mencarinya susah. Dan kalau sudah dapat, cepat habisnya. Itulah 3 sifat dunia yang mana juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya kita di dunia ini sebentar. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa qalilu ma tajawaza an dzalik. Ada yang lebih, ada yang 100 tahun usianya, tapi itu sedikit pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dunia itu sebentar, sedikit, dan dekat. Nggak lama. Kita akan meninggalkan semuanya dunia ini. Begitu juga fitnah wanita. Ya, kita sudah sampaikan di awal tadi, dunia dan wanita kedua-duanya ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah wanita sendiri, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Wanita itu dimanapun dia keluar, pasti syaitan akan menghiasi dia. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai senjata ampuhnya syaitan menggoda laki-laki. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'ah aurah." Wanita itu semuanya aurat. Itulah, ya, fitnah wanita yang sering sekali didatangkan, ya, pengucapannya ketika dikatakan dunia, maka dibarengi dengan wanita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam beberapa faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam, yaitu fungsi niat. Fungsi niat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini fungsinya adalah untuk pembeda, yaitu litamyiz, untuk membedakan. Membedakan perihal apa? Yang pertama, perihal antara ibadah yang satu kepada ibadah yang lain. Contohnya, seperti ibadah sholat zuhur yang jumlahnya 4 rakaat. Dan ibadah yang lainnya seperti contohnya sholat sunnah qabliyah zuhur, yang mana sunnah qabliyah zuhur bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat sekaligus. Nah,
Di mana kita dapat membedakan kalau seandainya sholat sunnah qabliyah zuhur itu 4 rakaat sekaligus, dan itu hukumnya boleh. Bagaimana caranya kita membedakan? Karena sama bentuknya, sama-sama 4 rakaat dan sama-sama dikerjakan di waktu siang, yaitu sebelum zuhur. Kalau sholat zuhur, sunnah qabliyah zuhur, ya artinya sebelum sholat zuhur. Dan sama-sama gerakannya sama, bacaannya pun sama. Maka dibedakan dari sisi niatnya. Ya, itu fungsi yang pertama daripada niat, untuk membedakan ibadah yang pertama kepada ibadah yang lain. Atau contoh yang lain, seperti contohnya zakat dengan sedekah, zakat harta, ya, dan juga sedekah berupa harta, yang mana kedua-duanya sama, bisa dikerjakan ya di waktu yang sama, bisa jadi kalau seandainya zakatnya sudah sampai nisab dan haul, dan sama-sama harta berupa duit yang dikeluarkan. Bagaimana cara kita membedakan ini sedekah biasa dan ini zakat harta? Maka pembedanya adalah dari niat. Begitu juga contohnya seperti puasa sunnah Senin dan Kamis dengan puasa qada Ramadan. Yang mana puasa qada Ramadan bisa terjadi di hari Senin dan Kamis juga. Begitu juga puasa Senin dan Kamis. Bagaimana cara kita membedakan antara ibadah yang pertama, qada puasa Ramadan, dengan ibadah yang kedua, puasa sunnah Senin dan Kamis? Maka dari sisi niat. Kemudian itu yang pertama, pembeda yang pertama, ya, fungsi niat. Kemudian yang kedua, fungsi niat juga adalah untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang mana kebiasaan hukumnya mubah, bukan ibadah, seperti adat, ya, budaya dan seterusnya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Itu adalah ibadah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mandi ketika kita junub. Kemudian kita juga punya kebiasaan mandi setiap ya waktu pagi, contohnya sebelum berangkat kerja. Yang mana kedua-dua gerakan itu sama. Orang mandi pakai air, mandi pakai sabun, ya, menyiram seluruh tubuhnya. Bagaimana cara kita membedakan antara mandi janabah dengan mandi biasa? Yaitu dari niat. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bagi siapa yang tidak berniat, ya, contohnya dia mandi di pagi hari sebelum pergi kerja. Mandi kebiasaannya seperti itu, sebelum kerja dia pasti mandi. Tapi dia lupa kalau malam itu dia junub sehingga tidak berniat. Dia niatnya adalah mandi biasa. Bagaimana hukumnya ketika dia sholat subuh? Maka disebutkan oleh para ulama, dia wajib mandi kembali karena dia masih junub. Dia masih ya hadas besar, belum mandi janabah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain lagi seperti seseorang puasa sunnah dengan diet. Contohnya nggak makan, nggak minum, diet. Yang mana diet ini adalah masuknya kepada kebiasaan, ya, kepada budaya dia, adat dia, kebiasaan dia, sehari-hari dia diet di waktu yang bisa saja di hari Senin ataupun di hari Kamis. Nah, bagaimana membedakannya? Sedangkan puasa sunnah Senin dan Kamis juga itu adalah ibadah. Maka pembedaan adalah di niat. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi niat juga adalah untuk membedakan mana yang ikhlas untuk Allah dan mana yang tidak ikhlas. Adapun pembahasan tentang ikhlas, sesungguhnya seorang hamba dengan Allah lah yang mengetahui apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas. Yang ingin kita bahas adalah yang tidak ikhlas. Ya, tadi kita bilang yang ketiga fungsi niat adalah untuk membedakan antara ikhlas dengan tidak ikhlas. Nah, seseorang yang mengerjakan amal ibadah tidak ikhlas untuk Allah, itu penyebabnya ada dua. Yang pertama bisa karena dari sisi dunia, yang kedua bisa karena dari sisi riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar oleh orang lain. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan dia tidak ikhlas karena dunia, maka ini tidak bisa disamakan dengan tidak ikhlas karena riya dan sum'ah, karena dibedakan oleh para ulama. Adapun masalah tentang dia tidak ikhlas karena dari sisi dunianya, karena dunia makanya dia tidak ikhlas melakukan amal ibadah itu, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi orang yang tidak ikhlas karena dunia itu ada 3. Disebutkan oleh para ulama, ada 3. Yang pertama, kalau dia tidak ikhlas
untuk Allah karena dunia, karena memang dunia yang mendominan. Karena memang dia melakukan amal ibadah itu niatnya murni dari awal karena dunia. Nah, ini jelas. Orang seperti ini tidak mendapatkan pahala dari amal ibadahnya. Karena dari awal memang yang mendominan adalah dunianya. Kemudian kondisi orang yang kedua adalah dia mengerjakan amal ibadah itu lebih dominan akhiratnya, tapi tetap ada dunianya. Contohnya lah, seorang imam di masjid, ataupun seorang ustadz, seorang pendakwah, penceramah, kan gitu. Yang mana dia mengerjakan pekerjaan itu, menjadi imam di masjid, mendakwah, ya berceramah, memang untuk mendapatkan contohnya penghasilan, untuk mendapatkan materi. Tapi penghasilan dan materi itu hanya beberapa persen saja. Yang lebih mendominan, lebih banyak adalah karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala dan akhirat. Maka yang seperti ini, kata para ulama, tetap dia mendapatkan pahala dari amal ibadahnya. Karena yang lebih mendominan adalah akhiratnya. Kemudian kondisi yang ketiga, orang yang tidak ikhlas melakukan amal ibadah karena dunia, yang mana dunia dan akhiratnya sama beratnya, yaitu 50-50 kata orang. 50%, 50%. Bagaimana hukumnya? Maka wallahu a'lam bissawab. Di sini ya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka dia pun tidak mendapatkan apa-apa dari pahala amal ibadahnya. Artinya nol. Karena dia menyamakan antara dunia dengan akhirat. Ini dari pembahasan tentang tidak ikhlas karena dunia. Karena berbeda. Ya, tadi kita sudah sampaikan seseorang melakukan amal ibadah tidak ikhlas kepada Allah karena dua sebab. Bisa jadi karena dunia, materi, harta, atau bisa jadi karena riya dan sum'ah. Ingin diperlihatkan kepada orang lain, ingin didengarkan kepada orang lain. Sehingga dia mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, adapun riya dan sum'ah juga memiliki pembahasan tersendiri. Disebutkan oleh para ulama, seseorang yang melakukan amal ibadah dengan riya dan sum'ah di awalnya, ya memang dari awal dia sudah niatkan riya dan sum'ah, memang bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini jelas bahwasannya amalannya, pahalanya gugur, dia tidak mendapatkan apapun. Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkah." Ya, siapa yang melakukan satu amalan yang di situ disekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tinggalkan amalan itu, ya begitu pula dengan kesyirikannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tetapi berbeda dengan apabila dia bertaubat. Ya, apabila dia bertaubat, maka disebutkan oleh para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwasannya pahala dari amal ibadah yang dia kerjakan kembali lagi kepadanya. Contohnya mungkin dia bersedekah dengan harta yang begitu banyak, 1M. Memang untuk riya, untuk sum'ah, untuk dipuji orang, untuk pencitraan contohnya. Kemudian setelah beberapa tahun dia mendapatkan hidayah, mengaji, mengerti dan paham tentang riya dan sum'ah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pahala amal ibadah dia yang bersedekah sebanyak 1M itu? Maka disebutkan oleh para ulama, pahala itu ya amal ibadah yang dia kerjakan itu maka kembali kepadanya kalau dia sudah bertaubat. Dalilnya mana? Dalilnya perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dulunya di masa jahiliyah dia adalah orang yang terkenal dermawan. Ya, dia suka membantu. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, bagaimana amalan-amalan perbuatan-perbuatanku di masa jahiliyah sebelum aku beriman kepada Allah dan Rasulnya? Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aslamta alama aslafta alaih. Engkau telah masuk Islam dengan apa yang telah terdahulu, yaitu artinya perbuatan-perbuatan baikmu terdahulu di masa jahiliyah tetap kau dapatkan dengan kau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalil yang kedua dalam surat At-Taubah ayat 54. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih.
tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima ya sedekah mereka. Jadi Allah tak mau menerima sedekah orang-orang kafir. Ada sebagian orang-orang kafir yang mereka semangat untuk membantu fakir miskin, memang memiliki ya jiwa-jiwa sosial, suka membantu. Ada seperti itu orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga begitu. Bahkan ada sebagian orang kafir yang dia mengumrohkan, bahkan menghajikan karyawannya yang muslim dengan harta pribadinya. Dia memang punya hati yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah itu tidak menerima amal perbuatan yang orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, artinya kalau seandainya mereka masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka seluruh amal perbuatan mereka yang terdahulu mereka kerjakan daripada perbuatan yang baik di masa jahiliyahnya, di masa kekufurannya, maka itu akan kembali kepada mereka, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Di sini memang terjadi perselisihan di antara para ulama. Kemudian bagaimana orang yang melakukan amal ibadah di tengah-tengahnya tersisipkan riya dan sum'ah. Kalau tadi kan di awal. Ini bagaimana statusnya kalau yang di tengah-tengah? Contohnya seseorang mengerjakan sholat. Dari awal dia sudah niatkan memang untuk Allah. Ketika dia takbiratul ihram memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Kemudian di rakaat ketiga atau di rakaat terakhir ya, tiba-tiba masuk riya dan sum'ah karena dia tahu ada mungkin pejabat ya ataupun gubernur bupati yang sholat di belakangnya. Dia jadi imam waktu itu. Tiba-tiba ada di dalam hatinya terbetik ingin menampakkan agar dipuji, agar didengar bacaannya bagus sehingga dia memanjangkan bacaannya. Yang tadinya dia niatnya mungkin ingin baca Qul huwallahu ahad, berubah langsung karena tahu di belakang ada gubernur jadi surat Al-Baqarah contohnya. Nah, bagaimana? Maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan sudah ya gugur pahalanya, gugur amalannya. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Memang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sangat keras dalam hal ini ya. Tapi yang sebagian lagi mengatakan bahwasannya kalau dia berusaha menolak riya dan sum'ah itu memang masuk ke dalam hatinya di tengah ibadah yang dia kerjakan. Tapi dia berusaha untuk menolaknya. Memang dia tidak menikmati hal itu. Astagfirullah, dia tahan itu, ya. Maka di sini kata para ulama, berhasil tidak berhasil dia menolak riya dan sum'ah itu yang terjadi di pertengahan ibadah, maka tetap dia mendapatkan pahala dari amal ibadahnya. Ya, berhasil tidak berhasil karena dia berusaha untuk melawan. Dan ini sesuai dalilnya dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah mewajibkan, membebani hambanya dengan apa yang tidak disanggupi oleh hambanya. Kemudian kalau posisinya, nah ini posisi yang kedua, masuk riya dan sum'ah ke dalam hatinya di pertengahan ibadahnya, tapi dia nikmati, artinya tidak dia lawan, memang dia biarkan aja, memang kebetulan gubernur ada di belakang saya jadi imam nih, contohnya. Memang dia nikmati, walaupun sudah selesai rakaat pertama kedua ikhlas untuk Allah, rakaat ketiga atau rakaat terakhir mulai masuk riya dan sum'ah dalam hatinya dan dia nikmati, tidak dia lawan. Maka di sini kata para ulama, gugur pahala amal ibadahnya. Ya, gugur pahala amal ibadahnya. Wallahu alam, terjadi perselisihan juga, sebagian lagi mengatakan tidak. Tetap dia mendapatkan pahala daripada amal ibadahnya karena yang menentukannya adalah di awal daripada niat, bukan di pertengahan. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi terjadi tiga pendapat. Sebagian mengatakan bahwasannya berhasil tidak berhasil kalau dia lawan dapat pahala. Ada yang mengatakan lagi kalau dia tidak lawan ya maka gugur pahala amal ibadahnya. Ada lagi mengatakan nggak gugur. Walaupun dia tidak melawannya, walaupun dia menikmati, karena yang menentukan pahala itu adalah niat di awalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi atau kondisi yang ketiga, bagaimana bila seseorang mengerjakan amal ibadah tidak ikhlas karena sebab riya dan sum'ah. Tapi itu terjadi setelah selesainya amal ibadah itu. Jadi kan contohnya kalau ada orang haji atau umroh, udah selesai hajinya, udah pulang ke tanah air. Kemudian baru dia di situ riya dan sum'ah dengan
menceritakan kepada orang-orang, biar dipuji, biar dikatakan Pak Haji contohnya. Tapi hajinya udah selesai dan dia dari awal sampai selesai haji itu memang dia niatkan untuk Allah, ikhlas. Tapi setelah pulang ke tanah air baru dia cerita-ceritain biar disanjung dan dipuji orang. Tapi hajinya udah selesai. Nah, bagaimana itu? Maka kalau pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan Ibnu Qayyim memang keras ya, memang ekstrim dalam pembahasan tentang riya dan sum'ah ini. Maka beliau mengatakan pahala daripada amal ibadahnya gugur walaupun itu terjadi setelah selesainya ibadah itu. Contohnya seperti haji tadi, tetap gugur, dia nggak dapat apa-apa. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak, pahala ibadah yang dia kerjakan itu tidak gugur, tetap dia mendapatkan pahala, tetapi dia mendapatkan dosa tersendiri. Jadi kalau seandainya dia riya dan sum'ah setelah melaksanakan ibadah haji, pulang ke tanah air, dia ceritakan kepada orang lain, biar dia dipuji, biar dikatakan Pak Haji, maka itu ibadah tersendiri, kata para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, itu dosa tersendiri, tidak mempengaruhi pahala amal ibadahnya berupa haji, tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita merojihkan, ya, semoga ini pendapat yang kuat, bahwasannya pahala orang yang mengerjakan ibadah haji kemudian disusupi riya dan sum'ah setelah selesai hajinya, maka itu tidak mempengaruhi pahala amal ibadahnya, tetapi itu dosa tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada penjelasan hadis arba'in yang pertama ini, dan insya Allah nas'alullah, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan untuk kita bisa menjelaskan satu persatu ya hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.